Aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran semuanya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati, Allahu Akbar. Problem dan tantangan menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi setiap muslim. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, lalu salah satu cara menjaga kemurnian tersebut yaitu dengan cara menghafalkannya. Walaupun memang tidak semudah yang kita bayangkan. Akan tetapi, jika kita mempunyai tekad dan keinginan yang kuat, insya Allah akan memudahkan jalan kita untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, lalu ketika dalam proses untuk menghafalkan Al-Quran tersebut, tentu akan ada banyak rintangan, tantangan, hambatan, ujian, dan masalah yang harus kita hadapi. Di antaranya yang pertama yaitu mental. Menurut Dr. Majdi Faruk Ubaid, 90% keberhasilan dalam menghafalkan Al-Quran ditentukan oleh faktor mentalnya, dan 10% ditentukan oleh keterampilan, ketekunan, dan urusan manajemennya. Seorang penghafal Al-Quran harus mempunyai mental yang kuat, sebab jika tidak seperti itu, kita akan selalu merasa berat dengan apa yang dihadapi. Seharusnya menghafal Al-Quran juga jangan kita anggap menjadi beban. Lakukanlah dengan senyaman mungkin, sehingga kita tidak merasa terbebani saat menghafalkannya. Lalu masalah yang kedua yaitu mudah lupa. Sahabat Quran semuanya, kita harus sadar bahwa sifat lupa itu pasti dan hal yang sangat wajar. Semua manusia pasti pernah lupa, tidak mungkin jika tidak. Akan tetapi, jangan biarkan lupa itu menjadikan malas untuk kita menghafalkan Al-Quran. Nah, lalu di antara penyebab lupa dalam menghafalkan Al-Quran yaitu karena kurangnya murojaah atau mengulang hafalan, bercampurnya hafalan baru dan hafalan lama, serta karena perbuatan maksiat. Dan yang membuat kita berdosa saat lupa dalam menghafal Al-Quran adalah ketika kita sudah hafal, akan tetapi kita acuh terhadapnya, tidak mengulang-ulang yang sudah dihafalkannya. Karena hakikatnya, tujuan mengapa kita bisa lupa terhadap hafalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita terus mengulang-ulang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Sebaliknya, apabila kita sekali hafal dan tidak pernah lupa, maka bisa jadi kita enggan, bahkan tidak mau untuk mengulang-ulang lagi hafalan dan membaca Al-Quran lagi. Jadi, tanamkan di dalam pikiran kita bahwa lupa dalam hafalan itu adalah hal yang wajar. Kita tinggal mengulang hafalannya lagi saja. Tidak usah terlalu dipikirkan hingga membuat kita malas, menyerah, dan putus asa. Lalu, masalah yang ketiga yaitu terkait manajemen waktu. Banyak saya temui penghafal Al-Quran yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, sehingga membuat hafalan mereka menjadi berantakan. Seharusnya sebagai penghafal Al-Quran, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah penghafal Al-Quran yang harus memenuhi kewajiban. Jadi kita harus bisa membagi waktu dengan baik. Kita harus bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki, meskipun hanya 5 menit saja.
Tentukanlah waktu-waktu khusus kalian untuk menghafalkan Al-Quran dengan jelas dan detail, karena tentu setiap orang memiliki kesibukan dan keperluan yang berbeda-beda. Akan tetapi tetap harus komitmen dengan waktu yang sudah kalian tentukan tersebut. Lalu masalah yang keempat, skala prioritas. Kita sebagai seorang penghafal Al-Quran harus memprioritaskan Al-Quran dengan yang lainnya. Misalnya menonton televisi atau film, bermain HP, bermain game, jalan-jalan, makan-makan, berbincang-bincang dengan teman, dan lain sebagainya. Atau untuk hal-hal yang tidak penting, maka kita harus berani berkata tidak. Waktu yang kita miliki setiap harinya banyak yang terbuang begitu saja dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kita tidak menentukan prioritas apa di dalam hidup kita. Maka dari itu, tanamkanlah dalam diri kita bahwa menghafal Al-Quran adalah prioritas dalam hidup. Menghafal Al-Quran adalah impian hidup. Lalu masalah yang kelima adalah lingkungan. Dalam proses menghafal Al-Quran, usahakan untuk mencari lingkungan yang dapat mendukung kita untuk kegiatan menghafal Al-Quran. Karena lingkungan itulah yang menjadi faktor eksternal saat kita menghafal Al-Quran. Masalah yang keenam, godaan dan ujian lawan jenis. Solusinya adalah bagaimana kita berusaha memanage perasaan itu dengan selalu diarahkan kepada hal-hal yang positif, dengan disertai selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kekuatan dan diberi pendamping hidup yang terbaik untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Masalah yang ketujuh, internet dan sosial media. Saat ini penjelmaan setan yang paling dahsyat ada pada fasilitas, terutama yang sekarang paling sering digunakan adalah internet dan medsos. Bukan bermaksud melarang untuk menggunakannya, akan tetapi kita harus tahu bagaimana cara kita dapat mengendalikannya, bukan malah kita yang dikendalikan olehnya. Lalu terakhir yang ingin saya sampaikan, hidup itu berdasarkan dari keyakinan. Apabila kita sudah yakin untuk menghafalkan Al-Quran, maka tinggalkanlah yang selama ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lakukanlah apa yang diperintahkan olehnya. Apapun rintangannya, tetaplah istiqomah, karena Allah jauh lebih tahu rasa sakit yang kita rasakan. Jangan pernah menyerah pada rasa sakit itu, karena suatu saat rasa sakit itu pasti akan diubah menjadi sejuta keindahan. Semoga kita bisa menjadi hamilul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari saya selanjutnya ya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.